Hadirin sidang jamaah Jumat, menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup hanya dengan ucapan dan klaim saja. Tidak juga cukup hanya dengan bertuliskan agama Islam di KTP dan kartu keluarga saja. Menjadi muslim sejati harus dibuktikan dengan perbuatan. Menurut Syekh Daud Ar-Rumi, seorang ulama asal Aceh, dalam kitabnya Masailal Muhtadin menyebutkan ada 4 macam tanda Islamnya seseorang. Yang pertama, merendahkan dirinya kepada sesama Islam. Merendahkan dirinya kepada sesama Islam berarti tidak merasa hebat dan tinggi dari orang lain, tidak merasa lebih mulia dari orang lain, tidak merasa lebih suci dari orang lain. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan surah An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan kamu merasa paling suci, karena dialah Allah yang lebih mengetahui orang yang paling bertakwa. Hadirin, salah satu penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit kesombongan. Penyakit ini tidak hanya diidap oleh iblis, tapi juga diidap oleh umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawada'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yabkhara ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, kata Nabi, agar kalian bersikap saling rendah hati, sehingga seseorang tidak berbuat zalim kepada orang lain, dan seseorang tidak berlaku sombong kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis ini menjelaskan tentang larangan merendahkan orang lain dan larangan memiliki sifat sombong. Kesombongan hanya akan membawa kepada kehancuran, bahkan sampai ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya kita harus belajar dari iblis. Iblis itu hebat, namun dia sombong dan angkuh, merasa diri lebih baik dari Nabi Adam. Akhirnya iblis pun terjungkal dan terusir dari surga. Oleh karena itu, jangan mentang-mentang menjadi pejabat dan dekat dengan penguasa. Jangan karena anak presiden dan anak pejabat lainnya lantas merendahkan orang lain seenaknya. Ingatlah, sungguh yang dinilai Allah itu bukanlah jabatan, tapi yang dinilai Allah itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Hadirin jamaah Jumat, jangan karena sebagai tokoh publik lantas lupa diri. Jangan karena sebagai artis-artis populer dan sebagai pendakwah terkenal lantas mengejek dan menertawakan serta memperolok-olok orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'an min nisa'in
asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Dalam ayat tadi kita diingatkan untuk tidak memperolok-olok antar sesama, karena hal ini dapat menimbulkan rasa sakit hati, kemarahan dan permusuhan. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lidah dari perkataan yang menyakiti orang lain. Islam mengajarkan kita agar mempergunakan lidah kita untuk mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, marilah kita jaga ucapan dari ujaran kebencian dan mengejek, mencaci atau menghina orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan. Dan perlu diingat, manusia yang suka menghina dan merendahkan orang lain, dampaknya ia sendiri yang akan jatuh martabatnya. Sebab itulah, marilah saling menghargai antar sesama dan tidak merendahkan orang lain, karena hal itu dapat merusakkan Islam kita sendiri. Hadirin jamaah Jumat. Kemudian yang kedua, dari tanda Islamnya seseorang adalah suci lidahnya daripada dusta. Berdusta merupakan salah satu penyakit yang sangat tidak baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Salah satu ciri munafik yang pernah Nabi Muhammad sampaikan kepada umatnya adalah apabila berbicara ia berdusta. Kejujuran adalah pintu masuk ke dalam syurga, sedangkan kedustaan merupakan pintu masuk ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa innahu babun min abwabil jannah wa iyyakum wal kadhiba fa innahu babun min abwabin nar." Jujurlah kalian, karena jujur merupakan salah satu pintu surga. Dan berhati-hatilah kalian terhadap kedustaan, karena dusta merupakan salah satu pintu neraka. Hadirin, sehubungan dengan hal ini, Al-Imam Ghazali pernah berkata, siapa yang mengaku tentang 4 hal tanpa 4 hal lainnya, maka ia adalah seorang pendusta. Pertama, mengaku cinta surga tapi tidak beramal kebaikan, maka ia adalah pendusta. Yang kedua, mengaku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mencintai para ulama dan kaum para fakir miskin, maka ia adalah pembohong. Dan yang ketiga, mengaku takut kepada api neraka tapi tidak meninggalkan maksiat, maka ia adalah seorang pendusta. Dan yang keempat, mengaku cinta kepada Allah tapi mengeluhkan ujian yang menimpa dirinya, maka ia adalah pembohong. Hadirin, betapa mahalnya dan berharganya kejujuran di akhir zaman. Maka oleh karena itu, marilah senantiasa jujur dalam setiap hal,
agar kita berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah ia berbicara yang baik, aw liyasmut, atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah Jumat. Dan yang ketiga, daripada tanda Islamnya seseorang adalah suci perutnya dari yang haram. Islam sebagai ajaran yang sempurna telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Allah telah memberikan petunjuk dalam Al-Quran tentang bagaimana manusia bersikap dan bertindak dalam urusan makanan dan minuman. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Hadirin, tidak hanya jenis makanan saja yang harus diperhatikan, namun juga cara memperoleh makanan. Makanan yang hukumnya halal, namun jika didapat dengan cara yang haram, maka jatuhnya juga menjadi haram. Dan makanan yang halal apabila bercampur dengan haram, maka nilainya juga haram. Maka kita harus menjalankan pola hidup yang halal. Apapun yang kita lakukan wajib sesuai syariat. Sungguh hal ini wajib kita renungkan bersama. Jangan sampai tindakan kita menghasilkan sesuatu yang haram sehingga kita memakan makanan yang haram. Hal ini sangat mempengaruhi keimanan, mengakibatkan sulitnya menerima kebenaran, malasnya beribadah, mencondongkan hati ke arah kebatilan, serta mengundang berbagai masalah di dalam kehidupan, serta menjauhkan kita dari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat. Dan yang keempat, dari tanda Islamnya seseorang adalah suci ia dari loba dan tamak. Dalam logika manusia, semakin banyak yang didapat tentu semakin baik, tetapi tidak dalam Islam. Itulah yang disebut dengan tamak atau rakus atau serakah. Orang yang tamak memang tidak pernah kenal puas dengan yang namanya harta. Seekor kera ketika mendapati pisang berhamburan, kala kedua tangannya telah penuh, maka digunakannya pula kedua kaki dan mulutnya untuk menggenggam kuat makanan pisang itu. Sifat tamak justru menjatuhkan seorang manusia kepada kehinaan. Sifat tamak sejatinya hanya bisa merusak Islam. Ketamakan manusia kepada harta dan kepemimpinan akan membawa kepada kezaliman. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madibani ja'i'ani arsila fi ghanami bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dinihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dua ekor serigala yang lapar dikirimkan pada seekor kambing itu. Lebih berbahaya tamaknya seseorang pada harta dan kedudukan dalam membahayakan agamanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Oleh karena itu, marilah fokus meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar kita dapat menyelamatkan iman kita dari sifat ketamakan, dari berbagai hantaman godaan-godaan yang selalu datang di setiap saat. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat bermanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, komen dan subscribe Laimate TV.